Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Kita bertemu lagi dan saya juga akan mengajak sahabat muslimah untuk berkenalan dengan sosok perempuan inspiratif kita di episode kali ini. Kita semua tahu bahwa meski mampu memberikan remitansi yang begitu besar kepada negara, para buruh migran Indonesia yang setiap tahunnya remitansi yang mereka berikan sekitar 70 triliun. Namun pemerintah tetap berharap bahwa para buruh migran ini memiliki modal dan jiwa berusaha dan sebaiknya tidak kembali lagi bekerja di luar negeri. Dan bagaimana kemandirian mereka tentunya bermacam-macam yang mereka lakukan. Di sebelah saya telah hadir Mbak Endang Herawati. Assalamualaikum Mbak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Endang, berkaitan dengan statement saya tadi, penjelasan saya tadi, benar ya bahwa buruh migran Indonesia memberikan remitansi yang sangat besar setiap tahunnya. Betul sekali. Gitu. Ya. Tapi bukan berarti terus pemerintah Indonesia terlena dan membiarkan untuk para buruh migran ini kembali. Iya. Oke. Mbak, ini kita bicara soal tentang kemandirian. Iya. Tapi sebelum ke arah itu, kita juga ingin dengar cerita sedikit backgroundnya gitu. Mbak Endang ini siapa gitu. Iya. Dan waktu itu Mbak Endang memilih untuk berkarya di negara mana. Iya. Mbak Endang ini kan juga mantan buruh migran Indonesia. Iya. Dari tahun berapa? Saya pertama kali ke Taiwan, negara tujuan saya itu Taiwan, itu pertama kali tahun 2002 dan berakhir kontrak tahun 2005. 2005. Iya, kemudian kembali ke tanah air dan istirahat beberapa bulan untuk melihat kondisi anaknya apakah dalam keadaan baik-baik saja bersama orang tua dan dilihat dari pendidikan segala macam. Akhirnya saya juga setelah saya yakin kalau kondisi di rumah baik-baik saja, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Taiwan dengan proses dari awal karena saya ingin menambah pengalaman lebih banyak. Jadi saya pindah majikan dan kontrak kerja saya itu yang kedua dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2005 sampai tahun 2008. Oh, 2005 sampai 2008. Iya, terus yang ketiga itu saya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 awal baru pulang ke Taiwan. Jadi ini baru pulang? Baru pulang dari Taiwan ke Indonesia. Mbak, berarti sudah ada 3 kali kontrak ya? Iya. Di Taiwan gitu. Sahabat muslimah dan saya khususnya secara pribadi masih kurang jarang sekali mendengar cerita tentang bagaimana sih buruh migran yang ada di Taiwan gitu ya. Bagaimana sih Mbak, ada nggak kesulitan untuk beradaptasi dengan kultur di sana yang pastinya kan jauh berbeda dengan Indonesia? Iya, pertama kali mungkin hambatan-hambatan maupun kendala yang kami hadapi ketika pertama kali menginjakan kaki di Taiwan, yang pertama adalah masalah bahasa. Bahasa itu menjadi prioritas utama kami. Dan yang kedua adalah masalah kebudayaan dan adat istiadat yang tentu saja berbeda dengan negara kita yang mayoritas adalah Muslim. Sedangkan di Taiwan itu lebih banyak ke agama Buddha sama Hindu. Nah, otomatis dari perbedaan-perbedaan ini, saya berusaha semaksimal mungkin terus belajar masalah bahasa baik kepada agensi maupun kepada lingkungan sekitar, kepada majikan. Juga di sini saya lebih banyak belajar juga masalah adat istiadat dan kebudayaan mereka. Alhamdulillah dalam waktu singkat saya dapat beradaptasi dengan lingkungan Taiwan. Dari cara Mbak Endang bertutur ini ya, gitu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Mbak Endang ini orang yang sangat penuh dengan semangat begitu. Nah Mbak, bicara soal semangat gitu ya, Mbak Endang ini pasti juga punya punya latar belakang kenapa akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri gitu. Kalau tidak salah Mbak Endang dulu kan pernah bekerja di sebuah bank Iya, di perbankan. Iya. Sebenarnya Mbak ya, bekerja ke luar negeri itu mungkin bukan suatu niat semua orang, termasuk saya pribadi ya Mbak ya. Tetapi hanya suatu keterpaksaan di mana kondisi negara kita Indonesia itu belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya. Termasuk saya pribadi ya. Saya ini dulu dari tahun 91 sampai tahun 99 saya pernah bekerja di perbankan, yaitu di bagian akuntansi dan bagian teller, kasir. Nah, tetapi karena krisis moneter yang melanda Indonesia dan negara Asia lainnya yang sangat parah pada tahun 97-99, akhirnya kantor tempat saya bekerja terkena likuidasi. Ya akhirnya dengan terpaksa pada tahun 99 saya terkena PHK. Nah kemudian setelah terkena PHK itu saya tidak
tidak berpangku tangan begitu aja. Saya berusaha mencari nafkah, baik itu dengan jualan dan juga membuka usaha di rumah usaha sembako. Tetapi mungkin karena kalahnya persaingan dan krisis moneter yang sangat parah, akhirnya kami violate. Dan saya tahun 2002 saya memutuskan atas izin suami, saya memutuskan untuk bekerja ke Taiwan. Oke. Kenapa Taiwan yang Mbak pilih sebagai negara tempat berkarya, Mbak? Karena sebelum saya memilih negara tujuan saya bekerja, saya mencari informasi negara mana yang kira-kira bisa memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas. Oke. Dan Taiwan itu adalah negara. Iya, saya kira itu Taiwan itu perlindungan hukumnya sangat bagus. Oke. Tapi kan apa namanya? Kalau itu sudah informasi itu sudah sampai di Mbak Endang, tapi kan bukan berarti Mbak Endang enak-enakan saja begitu ya, gitu, bahwa oh oke, nanti aku terjamin. Tapi kan Mbak Endang harus membekali kembali kepada bahasa itu tadi, gitu ya. Berapa lama Mbak Endang beradaptasi dengan kultur mereka yang berbeda, atau mempelajari bahasa supaya bisa berkomunikasi dengan baik, terutama kepada majikan Mbak Endang? Iya. Alhamdulillah di tahun pertama sedikitnya untuk bahasa sehari-hari bisa saya kuasai, Mbak. Oke. Alhamdulillah majikan juga yang tadinya merasa sangat terbebani mungkin dengan Indonesia yang berbeda kultur, bahasa segala macam, kerepotan dengan mereka menyuruh saya ini itu tapi saya tidak paham. Tapi alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak termasuk agensi sebagai penerjemah. Oke. Nah, Mbak Endang sendiri di rumah itu begitu ya, itu sendiri Mbak Endang sendiri atau ada untuk buruh migran lainnya yang bekerja? Enggak, sendiri. Iya. Oke. Dan Mbak Endang ada mengasuh anak kecil di situ? Untuk majikan pertama saya ada mengasuh anak kecil, waktu itu usianya kalau tidak salah 2 tahun, dan juga menjaga seorang kakek usia 70 tahun, tetapi 8 bulan kemudian si kakek meninggal dunia dan akhirnya saya proses pindah ganti majikan. Dan alhamdulillah majikan yang kedua ini ketika saya proses majikan, alhamdulillah sangat baik sekali. Mereka menganggap saya sebagai bagian dari keluarga mereka. Dari hal makanan sekecil apapun saya tidak dipilah-pilah, tidak dibeda-bedakan. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ya. Mbak, di sana kan Mbak Endang juga harus memasak begitu ya. Mbak Endang ini memang hobi memasak dari dulu? Alhamdulillah hobi. Hobi ya. Karena sebenarnya sahabat muslimah yang juga ingin kita ulik dari Mbak Endang ini adalah kemandiriannya, karena sekarang punya usaha kuliner ya, Mbak? Iya. Gitu. Kulinernya apa sih? Kebetulan saya membuat makanan cemilan ya, yaitu berbagai aneka rempeyek dan juga puding aneka rasa dan warna, juga permen susu aneka rasa. Itu. Dan itu dimulai ketika Mbak Endang memutuskan untuk stay di Indonesia selamanya untuk for good, atau dari dulu sudah berjalan? Enggak, untuk ketiga usaha ini saya lakukan setelah saya pulang dari Taiwan. Berarti di tahun sekitar 2012 ya. Oke. Nah, sahabat muslimah, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Endang, bagaimana Mbak Endang membesarkan usahanya ini yang baru setahun ya, Mbak. Selamat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat muslimah, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Endang Herawati. Mbak Endang, tadi kan kita sampai di cerita memilih usaha kuliner, begitu Mbak Endang memutuskan untuk stay di Indonesia, gitu ya, kembali ke tanah air. Mbak Endang masih ingin kembali lagi ke Taiwan? Atau? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Berarti Mbak Endang ada sesuatu jaminan gitu ya untuk bisa bertahan melangsungkan hidup di tanah air. Iya, insya Allah ada. Sekarang kita mulai nih Mbak, mau dengerin ceritanya Mbak Endang. Mbak Endang kan memilih dari usaha kuliner. Iya. Kuliner ini tadi benar ya, yang tadi saya bilang. Apa tadi, ada apa aja? Ada rempeyek. Saya bikin berbagai aneka rempeyek, puding sama permen susu. Dan semuanya ini dalam 1 tahun belakangan.
Untuk usaha rempeyek hampir 2 tahun ketika Hampir saya 2 pulang dari Taiwan. Dan untuk puding sama permen susu ini baru tahun belakangan ini. Dan semuanya itu ada di Majalengka. Semuanya ada di Majalengka. Ada di Majalengka. Mbak Endang, kita ingin tahu kenapa sih kuliner yang jadi pilihan Mbak Endang untuk usaha kemandirian ini? Karena menurut saya ya, untuk kuliner ini mungkin setiap orang tidak akan merasa bosan. Ya. Semua orang butuh makan ya, Mbak? Iya, setiap orang butuh makan, butuh cemilan di waktu senggang maupun nonton TV ya, Mbak ya. Sedangkan untuk usaha-usaha besar lainnya, kebanyakan di sini saya kasih gambaran, kebanyakan teman-teman yang pulang dari luar negeri, seperti yang negara maju ya, seperti Korea, Taiwan, mereka kebanyakan itu ingin usaha itu yang serba wah, Mbak. Seperti usaha butik, ya pakaian, terus usaha counter atau apa. Tetapi saya melihat prospek di daerah saya sendiri, di desa saya sendiri, untuk usaha-usaha tersebut mungkin peluangnya sangat sedikit, Mbak. Jadi Mbak Endang ini juga jeli untuk melihat peluang apa? Peluang, kita gitu ya, lihat prospeknya, iya. Nah, kenapa saya pertama kali memilih rempeyek? Karena rempeyek ini ya, itu digemari oleh setiap orang dari mulai anak kecil sampai dewasa dan tidak mengenal musim, Mbak. Di mana ada orang hajatan, lebaran, segala macam itu bisa digunakan. Dan itu tidak hanya untuk cemilan ya, Mbak, bisa untuk lauk teman kita saat kita makan nasi. Kebetulan saya juga bikin rempeyek ebi juga, itu bisa untuk teman nasi, bisa juga untuk teman kopi gitu. Nah, Mbak, sekarang bicara soal menjalankan usaha, itu kan berfokus ya. Iya. Itu kita tidak boleh setengah-setengah. Begitu Mbak memutuskan untuk menjalankan usaha kuliner, apakah persiapan seperti apa supaya ini berjalan bisa dengan baik? Bagaimana cara manajemennya, manajemen waktu dan manajemen untuk operasionalnya segala macam. Persiapannya seperti apa, Mbak? Ya mungkin untuk persiapan saya tidak mempunyai persiapan khusus sih, Mbak. Karena untuk pertama kali usaha ini saya coba-coba dulu bagaimana melihat peluang pasar dan prospeknya bagaimana. Saya untuk pertama kali ini melakukan usaha ini saya hanya sedikit. Sedikit maksudnya berdasarkan pesanan saja atau? Tidak juga, saya titipkan di warung dan juga ada pesanan juga. Tetapi kemudian alhamdulillah semakin lama itu akhirnya prospeknya semakin, peluang juga semakin besar, semakin dikenal, semakin banyak pesanan dan juga semakin banyak toko-toko dan warung yang mau diisi. Gitu. Alhamdulillah ya, Mbak. Iya. Itu ada label khusus diberi nama gitu produknya, Mbak? Mungkin untuk sementara ini saya masih menggunakan label RMZ, itu mengambil dari singkatan nama anak saya. Insya Allah dalam waktu ke depan saya mungkin akan mengganti branding. Kalau saya akan mengajukan surat perizinan ya, jadi sudah sampai dipikirkan matang oleh Mbak Endang gitu ya. Nah, Mbak Endang, kalau dengar dari ceritanya Mbak Endang dulu, Mbak Endang ternyata juga aktif berorganisasi. Iya, Mbak. Gitu. Organisasi itu hobi saya. Itu jadi pada saat di Taiwan atau setelah pulang ke Indonesia? Kebetulan sebelum saya berangkat ke Taiwan saya sudah berorganisasi dan mulai sekolah SD, SMP, SMA, di lingkungan masyarakat saya juga tergabung di Karang Taruna dan juga di FKPPI. Nah, kemudian untuk di Taiwan sendiri, untuk memanfaatkan hari libur saya, kebetulan saya juga mendapatkan hari libur 1 bulan 2 kali, dan rasa prihatin saya terhadap kondisi teman-teman BMI di Taiwan, di mana mereka tidak memanfaatkan hari libur mereka dengan baik. Mereka lebih banyak untuk foya-foya, ke diskotik, terus shopping, ke mall-mall, terus ngerumpi, itu tidak bermanfaat sama sekali. Akhirnya saya punya inisiatif dan gagasan untuk membentuk satu organisasi. Organisasinya di bidang di bidang ketenagakerjaan dan pelatihan termasuk pelatihan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, komputer dan sebagainya. Nah, Mbak, mendirikan sebuah organisasi yang mana ternyata itu juga memberikan transfer ilmu kan? Iya. Itu kan tidak mudah. Mbak juga harus menghimpun mereka-mereka ini untuk membantu. Iya. Gitu. Ada berapa orang pertama kali yang membantu Mbak Endang dalam organisasi itu? Ketika awal-awal pembentukan IPIT, namanya IPIT ya, Ikatan Pekerja Indonesia Taiwan, itu untuk pertama kali pembentukan ada sekitar 30 orang lebih. 30 orang untuk pertama kali awal pembentukan. Tetapi kemudian setelah kita meresmikannya pada tanggal 13 Januari 2008, alhamdulillah itu IPIT semakin berkembang
karena kita juga mensosialisasikan organisasi dan kegiatan-kegiatan IPIT ini di media, baik itu via SMS, via kita membagikan brosur-brosur, juga via media cetak dan media elektronik seperti radio yang berbahasa Indonesia. Gitu. Nah, apakah organisasi ini selain program-program pelatihan gitu ya, atau keterampilan itu tadi, ada program lain misalnya kayak seperti seminar? Iya, kita juga sering mengadakan seminar-seminar, baik itu seminar ketenagakerjaan maupun seminar wirausaha dan seminar-seminar lainnya. Di sini kan IPIT itu juga selain daripada mengadakan pelatihan, kita juga fokus pada hal ketenagakerjaan, di mana kita memberikan pembekalan terhadap teman-teman untuk lebih memahami ketenagakerjaan agar tidak mudah untuk menjadi korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu kita juga berusaha mengawal kebijakan pemerintah yang sekiranya memberatkan bagi teman-teman BMI. Gitu. Nah, Mbak juga ingin tahu ya, kalau tadi ternyata ada pembekalan keterampilan gitu ya, tapi juga ada kayak pendampingan, memberikan advokasi juga, advokasi dan memberikan model pengetahuan mereka bagaimana supaya menjadi TKI yang cerdas dan aman begitu. Taiwan itu kan juga negara yang ternyata tadi memberikan perlindungan. Iya. Tapi masih banyakkah kasus yang menimpa para BMI kita di sana? Banyak sekali, Mbak. Paling banyak menurut data riset Mbak Endang dan teman-teman apa? Kemungkinan ini ya, menurut riset saya itu kebanyakan itu mereka itu adalah kasus masih adanya potongan-potongan ilegal dan juga adanya kasus bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Oke, Mbak, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita juga ingin tahu pada akhirnya Mbak Endang memutuskan untuk berkarya di Indonesia gitu, di tanah air, dan seperti apa juga organisasi yang sudah dibentuk di sana. Setelah lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Muslimah, kita juga jadi penasaran, Mbak. Tadi cerita bahwa IPIT itu dibentuk Mbak Endang di sana, ya, di Taiwan. Tapi kan Mbak Endang sekarang memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Apakah IPIT itu masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah IPIT masih berjalan. Karena pengurusannya bagaimana? Untuk kepengurusan IPIT sendiri, kita pada waktu awal pembentukan kita sepakat untuk mengadakan pemilihan pengurus setiap tahun, Mbak. Jadi setiap tahun itu diadakan pemilihan pengurus untuk regenerasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Tapi Mbak Endang juga mengikuti perkembangan organisasinya pastinya? Atau mereka juga memberikan saya update? juga masih mengikuti perkembangannya, dan juga mereka juga akan memberikan juga informasi kepada saya hal kegiatan-kegiatan mereka sekarang. Oke. Nah, Mbak, meneruskan Mbak Endang ini tadi ya, bisnis kulinernya gitu ya. Itu tadi sekilas ternyata Mbak Endang juga punya bekal senang berorganisasi. Kalau untuk bisnis kulinernya, Mbak, ini sampai saat ini masih dititipkan di tempat-tempat lain atau tempat-tempat lain? Mbak Endang sudah punya toko sendiri? Oh enggak, Mbak. Kebetulan untuk usaha kuliner saya ini saya titipkan di toko-toko, dan ada juga yang tetangga itu yang bersedia untuk menjajakannya door to door. Ada juga yang langsung pesan ke rumah, banyak juga. Yang membantu Mbak Endang untuk membuat makanan-makanan itu siapa? Dulu saya mempunyai 3 karyawan penggorengan, tetapi mungkin karena beda tangannya akhirnya kualitas itu berbeda juga. Akhirnya konsumen juga mengeluh, ya Mbak ya. Akhirnya kemudian untuk penggorengan kembali saya menangani. Dan itu tertangani dengan baikkah? Karena Mbak Endang ini kan sangat aktif. Dengar-dengar Mbak Endang juga punya 2 organisasi yang dibentuk di Majalengka. Alhamdulillah untuk kuliner ini saya tertangani dengan baik, karena untuk pembungkusan dan yang mengedarkan itu ada lagi.
Dan semuanya itu adalah para tetangga Mbak Endang? Iya, para tetangga saya. Juga untuk pengirisan kacang segala macam itu saya serahkan kepada para tetangga. Saya hanya bagian berarti kita semakin bisa menarik kesimpulan bahwa Mbak Endang ini pun seorang socialpreneur, benar ya Mbak? Memberdayakan masyarakat. Iya. Begitu, Mbak. Memberdayakan masyarakat itu berarti kan itu tadi ya, karena Mbak Endang sudah terbiasa menghimpun, ya, membuat organisasi. Jadi masyarakat yang dihimpun Mbak Endang untuk membantu Mbak Endang di kuliner ini, apakah dia juga yang aktif di organisasi bentukan Mbak Endang? Ada yang aktif di organisasi, yaitu di bagian pembungkusan dan pembuatan permen, itu merupakan anggota saya di organisasi. Mbak, cerita dong sebentar saja secara singkat, dua organisasi bentukan Mbak Endang itu apa di Majalengka ya? Yang untuk organisasi yang saya bentuk yaitu yang pertama adalah Komunitas Buruh Migran Majalengka. Nah, di mana organisasi ini terbentuk karena saya terinspirasi ketika saya kembali ke tanah air, saya merasa prihatin dan tergugah terhadap kondisi Purna TKI dan keluarganya, yang ternyata mereka setelah kembali ke negara asal itu, ke kampung saya, itu ternyata masih banyak pengangguran. Mereka terlena dengan mungkin kondisi ketika di negara penempatan. Nah, akhirnya ketika pulang ke tanah air, yang mereka utamakan adalah membuat rumah. Akhirnya untuk usaha nggak ada. Nah, akhirnya jadi mereka tidak memikirkan pentingnya investasi begitu? Iya, gitu. Terus juga mereka itu banyak yang menganggur, Mbak. Mungkin untuk usaha juga mereka modal juga kurang. Terus saya lihat itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif bagi para pemuda di tempat saya. Akhirnya saya terinspirasi. Pertama saya terjun dulu di Karang Taruna. Nah, kemudian karena banyaknya Purna TKI, karena untuk Karang Taruna ini kan hanya mencakup satu desa ya Mbak ya. Nah, akhirnya saya membentuk satu organisasi, yaitu KBMN, Komunitas Buruh Migran Indonesia, yang skalanya kabupaten. Nah, Mbak Endang kan atas perjuangan Mbak Endang, jerih payah Mbak Endang, akhirnya Mbak Endang berhasil meraih predikat TKI Teladan tahun 2010. Iya, alhamdulillah pada tahun 2010 ketika Radio Taiwan Internasional bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang merupakan kantor perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan mengadakan suatu kegiatan pemilihan TKI Teladan. Alhamdulillah saya terpilih sebagai TKI Teladan 2010 yang jumlah seluruhnya itu ada 7 orang seluruh Indonesia. Saya termasuk salah satu di antaranya. Alhamdulillah ya Mbak dengan prestasi itu. Nah, prestasi yang sudah diraih Mbak Endang, bahwa Mbak Endang berhasil meraih predikat TKI Teladan gitu ya, 2010 itu perolehan itu Mbak Endang ingin dedikasikan kepada siapa, dan itu kan pasti tidak Mbak Endang simpan saja sebagai kenang-kenangan kan, tapi pasti harus dikembalikan lagi kepada masyarakat. Bentuknya seperti apa Mbak? Kebetulan waktu itu hadiahnya itu yaitu kita mengundang salah seorang keluarga kita ke Taiwan gratis selama 1 minggu. Maksud saya begini, peranannya gitu ya, Mbak Endang sudah mendapatkan ini, Mbak Endang kan pasti bangga ya, keluarga juga bangga. Tapi Mbak Endang seperti punya tanggung jawab gitu. Untuk predikat teladan ini tidak hanya sebagai predikat kan, gitu, tapi harus dikembalikan sebagai karya gitu. Mbak Endang punya harapan apa ke depan? Setelah saya mendapatkan itu ya Mbak, setelah saya mendapatkan predikat sebagai TKI Teladan, saya itu seperti punya suatu tanggung jawab besar di pundak saya. Kalau saya itu harus terus berprestasi, harus terus berkarya. Saya akan tunjukkan bahwa saya setelah mendapatkan gelar sebagai TKI Teladan, saya akan tetap menjadi teladan bagi banyak orang. Gitu. Ketika saya masih bekerja di Taiwan sampai tahun 2012, alhamdulillah saya kembali terpilih yang kedua kalinya sebagai ketua IPIT, dan ketika kembali ke Indonesia pun alhamdulillah saya berhasil membentuk 2 organisasi, dan bahkan kegiatan saya bukan hanya di kedua organisasi tersebut, tetapi masih banyak seperti PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Juga saya terjun di dalam RBM, dan keempatnya saya terjun di RBM, di Ruang Belajar Masyarakat di Pokja Pemberdayaan Wanita. Mbak, begitu banyak kegiatan dan aktivitas yang Mbak Endang jalankan, tapi masih sempat saja membuat usaha kuliner yang memberdayakan masyarakat dengan organisasi-organisasinya. Mbak Endang masih punya waktu untuk menyalurkan hobi? Alhamdulillah, ya untuk hobi mungkin untuk seperti dulu, seperti saya pentas itu sudah tidak saya lakukan. Mbak Endang memang hobinya apa?
Dulu saya sering ikut pentas seni, jadi di Qasidah modern. Ya selain hobi saya berorganisasi tentunya. Mbak Endang di Qasidah itu bermain musiknya atau menyanyi? Sebagai vokalis. Vokalis gitu. Nah itu semuanya pokoknya Mbak Endang bisa lakukan karena kan menyalurkan hobi itu sebenarnya juga refreshing ya Mbak. Iya. Gitu, dan kebetulan waktu di Taiwan sih Mbak, saya juga membentuk satu grup Qasidah Ipit. Gitu ya. Iya. Mbak Endang terima kasih banyak sudah berbagi dan pastinya ini sahabat muslimah juga akan senang sekali mendapatkan cerita inspiratif meskipun waktunya sangat singkat ya Mbak. Sahabat muslimah, sekian lama bekerja menjadi buruh migran tidak hanya mengumpulkan uang tapi juga pengalaman dan memanfaatkan keduanya menjadi modal di negeri sendiri untuk menjejakkan kaki di dalam kemandirian. Mbak Endang terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dan terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Kita akan berjumpa kembali dengan episode yang tidak kalah menariknya dengan narasumber yang juga sangat inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.